فلله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun utawi ilaiki iku sawiji pasal wal mubtilatul istami asaratun utawi sakeh kang abatal kening puasa iku 10 al-awalu utawi kang kaping awal dukul sain min ayan di dunia iku manjingnya suwiji-wiji saking pirang-pirang ayan dunia walau qalilan dan senajan ane sisa iku kang sujudi kilal jauh maring jero amdan alih saja indah wala min adil manabitil maftuha lamun manjing sisa iku saking salawati jibi kang pungkulungan kang dibuka asani utawi kang kaping doal kayu amdan iku mungkali kang sengaja wilam yarji binusai jauh lan senajan ora babalik minus saking alqai opo suwiji maring jero asali utawi kang kaping 3 al-mau amda iku dimale kang sengaja walau juga inzali lan senajan ane sijima iku kalon ora disengaja para jamaah rahimakumullah. Jadi malam ini kita itu malam tafarukan, artinya perpisahan sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Lantaran dalam Al-Quran jelas yang kita baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, menjelang keadaan tafarukan ini ala kadar kita membahas yang berhubungan dengan masalah puasa. Jadi puasa Ramadan ini salah satu keadaan rukun Islam. Makanya alhamdulillah kita sebagai warga muslim ini diwajibkan untuk kerjain puasa. Adapun keadaan tahapan puasa, nah ini kan ada 3 macam. Satu disebutnya tahapan syariat, kedua itu tahapan tarekat, yang ketiga tahapan hakikat. Atau istilah lain yang pertama disebutnya puasa am, yang kedua puasa khos, yang ketiga puasa khuasul khuas. Terjadi yang pertama yaitu puasa am, yaitu di mana-mana imsakun an kulli muftirin wal jima. Setiap pihak yang menjaga seluruh pembatalan dan jima, inilah puasa. Mana siang enggak makan, enggak minum, enggak menggauli istri, itu doang yang dijaga, itu namanya puasa. Sedangkan katakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju'a wa afi. Banyak orang yang puasa enggak ada apa-apanya kecuali mendapatkan dahaga dan lapar. Inilah tahapan puasa awam. Antara puasa awal dapat kita nih pagi sari fajar sampai maghrib hanya sebatas menjaga enggak makan dan enggak minum dan juga enggak menggaul istri. Adapun yang lainnya kan kita menimbulkan. Mana diumbarnya? Mending yang muda mah wajar ngabuburit atau PRW ngabuburit paten. Ada yang tua ngabuburit kan kudunya nih yang tua mah menjelang maghrib ayo kumpul di masjid, kumpul di musola, atau enggak ke masjid enggak musola di rumah baca Quran, baca tasbih kan pantas. Ini mah enggak ngalahin anak muda.
Aduh setengah 6 mau kemana kong? Oh ngabuburit 7, cuci mata nih supaya puasanya berkah. Nah itulah menjadi puasa awam kayak tadi. Nah tahapan yang kedua puasa khuas atau julukannya puasa thariqah. Selain menjaga pembatalan, menjaga jima, nah dia mau ditambah dengan menjaga seluruh anggota kita dari maksiat. Mata selama puasa nggak pernah dipakai maksiat. Kan potongan kita mau ngejaga mata, susahnya bukan main. Kan kita mah habis subuh cetret ngeliat tausiah, kesel pindahin ngeliat baca Quran, kesel pindahin ngeliat taman-taman, kesel pindahin ngeliat tuh yang ini yang mantap mandi. Nah itu kan selera mata kita. Berarti kan ya kita mengakui lah, oh berarti mata gua mah belum bisa dibawa puasa khuas ataupun puasa thariqah. Nah di samping mata, kuping. Kan kuping kita mah nih dibawa ngedengerin baca Quran paling kuat setengah jam. Diajak ikut pengajian paling kuat setengah jam. Saya jam juga udah maksain. Oh, udah perasaan tidak keputul semua. Berarti kan belum siap kuping kita. Nah sedangkan keadaan seseorang yang nggak bisa menjaga mata, yang nggak bisa menjaga kuping, lihatin nanti siksaan yang paling ringan untuk mata. Nah malaikat Zabaniyah menyiapkan keadaan bus yang panas, ditojok matanya berat, tembus sampai ke belakang. Setelah tembus dicabut besi tersebut, mata yang tadinya udah acak-acakan normal lagi, ditojok lagi. Terus begitu ya. Selama dosa matanya belum habis. Nah selain keadaan mata, kuping, dosa kuping yang sederhananya aja, kita nanti di kadang di neraka ditidurin. Malaikat Zabaniyah berikut anak tuanya ngambil satu gayung keadaan panasan timah, dimasukin ke kuping kanan berat sampai tembus kuping kiri. Setelah tembus kuping normal lagi, dimasukin lagi terus sampai selesai keadaan dosa kuping yang kita lakukan waktu di alam dunia. Tuh, ini namanya keadaan menjaga anggota kita. Selain kuping, selain mulut, keadaan hidung, tangan, kaki, termasuk mulut. Terjadi tahapan puasa yang kedua, udah nggak usah nyeritain pembatalan, nggak nyeritain masalah jima, seluruh anggota dia dijaga dari keadaan permaksiatan. Inilah tahapan puasa ahli tarekat ataupun julukannya puasa khuas. Di ajengan berat amat ya, berat kalau kita lihat mah, tapi kalau kita memang ada niatan untuk memperbaiki, meningkatkan, insya Allah nanti Allah akan mengasih kekuatan sama kita. Yang penting kita ada kemauan dulu nih, ada kemauan, ada usaha, nanti pertolongan Allah akan turun kepada kita. Atau kita yang nggak ada kemauan, waktu nggak bakalan lah. Ya kayak kita usaha, waduh berusaha apa nih sekarang, kasono sulit, kasini sempit, kasono nggak ada ini. Nah pandangan kita kayak tadi. Nah itu gimana? Udah terjun aja kita, di mana kita bisanya, nanti pertolongan Allah akan turun menyertai kita. Tuh, makanya kita berusaha. Kemarin gua puasa awal, sekarang ini berusaha meningkatkan kepada puasa khuas ataupun puasa ahli tarekat. Nah tahapan yang terakhir yang ketiga, puasa khuasul khuas atau puasa hakikat. Selain menjaga pembatalan dan jima, menjaga seluruh anggota dari sampai maksiat, ditambah selama puasanya kolbunya nggak pernah lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jauh amat ya, jauh ini memang pertapan kita. Ini lagi cerita
Siapa tahu dengan adanya berita yang tadi, nah tinggal kita berusahanya. Kan kita mau kalau kita jangan-jangan lagi lagi diam, lagi ngobrol. Kalau kita ini lagi sholat aja nih, kebanyakan kan keinget kepada Allah. Contoh keingetnya, nah luar sholat kunci mobil hilang, kenapa lagi sholat inget-ingetan? Oh berarti pikirannya ke sono. Mending itu kunci mobil mah ya, kadang-kadang pas lagi luar sholat mah. Tadi si Jai ngasih nomor HP di mana? Simpennya. Pas lagi sholat ingat, oh ya di bawah dompet slipper ketiga. Tuh, berarti kan ini sholatnya kan bukan sholat orang-orang pilihan. Artinya sholatnya ingat kepada Allah. Nah itu orang sono perwe ya, orang sono ini mah, orang ini mah diwakili sama perwe. Nah itulah itu jadi lima gambaran tuh, itulah jenis yang tadi nilai-nilai keadaan salat, nilai keadaan puasa, tinggal kita pilih mau yang mana. Apa kita mau yang pertama aja, apakah pengen yang kedua, lebih istimewa ambil yang ketiga. Nah di antara keistimewaan orang yang puasa Ramadan sesuai ucapan kanjeng Nabi, katakan Nabi, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga sangat merindukan terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama, ta'alil Qur'ani, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nah, pertemuan PRW ini Qur'annya udah lecak bus dia mah. Kemarin mau jual Qur'an dikatakan. Tuh, orang yang suka baca Qur'an nih, inilah orang yang sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengan saya baca Qur'annya enggak rapi. Bicara baca Qur'an mah rapi enggak rapi nomor 2, langkah awal kita baca. Saya enggak tahu hurufnya, udah liatin ayat. Makanya udah. Ini kita besok puasa habis tarawih. Udah perbanyaklah baca Quran. Lantaran dalam ibadah dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling istimewa selain keadaan yang fardu adalah memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Bukan jangan nih kita nggak dengar, dalam sebuah Al-Quran ada yang hantam 7 kali. Ada yang hantam 6 kali, ada yang hantam keadaan 5 kali, ada yang hantam 4 kali, terus berbaris. Ya konon katanya PRW kemarin hantam Quran 3 kali Ramadan kemarin. Berkan PRW? Aduh iya dia. Bolak-balik kan baca. Tuh itulah keadaan Islam Al-Quran. Maka saya tahajud, ada salah satu keadaan rekan, padahal usianya udah sekitar 70-an. Nah, saya menjelang puasa silaturahmi ke dia. Satu kali ulun salam beri jawab, doakan menjawab, enggak ada orangnya. Pas kedua kali, nah mungkin dia baru beres kali keluar. Waalaikumsalam. Ngobrol, diperhatiin di ruang depan ada Al-Quran, di ruang tengah ada. Nah, saya ngeliat ke belakang ada. Di setiap sudut, itu Quran tersedia. Kata saya, Pak Haji ya, maaf lah saya mau nanya, ini Quran begini amat, amlai amat, apakah belum dapin? Oh, kata dia sengaja. Saya dari dulu, alhamdulillah, nah itu di mana-mana masuk Ramadan, saya ini fokus ibadah selain yang wajib baca Quran. Kira-kira hatamnya berapa kali sebulan? Nah paling minim saya sebulan 15 kali. Masya Allah. Itu kayak orang puri para Pak RW 15 kali katanya. Cuma awal akhir doa. Ih, kata saya Pak Haji, itu gimana caranya? Udah saya mah istirahatnya cuma tidur, buka dan sholat fardu dan tarawih. Selain itu baca Quran. Terus baca Quran.
Enggak ngomong atasnya itu pegel enggak? Memang awalnya emang pegel pinggang kerasa yang lain, tapi hukum saya niat Allah ngasih pertolongan dikasih nikmat baca Quran. Tuh inilah contoh keadaan salah satu manusia yang dikasih kelebihan berbanyak baca Al-Quran. Tuh makanya orang yang baca Al-Quran inilah salah satu orang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi orang yang lapar. Apalagi di bulan Ramadan. Kita banyak ngasih makan, kita banyak kasih minum, banyak kasih santunan. Ini nilai ganjarnya berlipat ganda. Makanya jangan aneh, di setiap masjid, setiap musola suka ada takjil alias buka bersama. Memang diharuskan bagi yang mampu untuk menambah nilai ganjaran. Selain tadi tuh salah satu orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Nah yang ketiga, wahafidul lisan, orang yang menjaga lisan, menjaga mulut. Makanya hati-hati selama puasa, jangan kita lepas mulut kita. Artinya kalau baca Quran masih silakan. Kalau untuk maksud sini mah jangan banyak ngomongin, baik antara teman, antara tetangga, apalagi antar ustaz. Jangan. Udah ini masalah ngajak ngomongin, kita saya lagi puasa gitu aja. Sayang Ramadan yang segini mulianya kita nodai dengan keadaan kecerobohan lisan kita enggak terjaga. Nah yang keempat, puasa yang Ramadan, orang yang suka puasa Ramadan. Nah kita nih, nah, makanya kita puasa Ramadan diisi dengan keadaan hikmah dan ilmunya. Insya Allah nih kita khusus orang puri angkasa yang puasa Ramadan, inilah termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Iya jangan, saya makan bukannya ustaz, bukannya kiai. Surga itu enggak ada mereknya. Kali pernah dengar tanya sama Ustaz Sofyan, Ustaz, emang surga untuk Ustaz? Bukan. Untuk kiai bukan, untuk RW apa lagi? Terjadi surgamu untuk orang-orang yang menjadi keadaan pilihan. Ya termasuk RW kita nih terpilih oleh surga. Iya, cuma ya proses dulu lah. Proses dulu. Terjadi surga ini bukan untuk ustaz, bukan untuk kiai, bukan untuk ulama, melainkan untuk umat kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, mengikuti jejak ulama dan juga memperkuat keadaan pelaksanaan qiyas. Empat, keadaan kelompok yang dipastikan bisa menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita menceritain pembatalan puasa. Yang pertama, dukhulus sahin min ayani dunia, kemasukan abaja dari jenis keadaan benda dunia, baik berbentuk makanan ataupun minuman, atau selain makan minuman, yang penting masuk ke anggota kita lewat anggota yang bolong, mulut, hidung, mata, kuping dan yang lainnya. Nah itu membatalkan puasa. Itu pun amdan, kalau memang sengaja. Kalau lupa nggak batal kalau lupa. Contohnya nih PRW puasa lupa jam 8 dia makan goreng nasi sepiring mangkuk, kopi segelas gede, rokok Samsunnya 5 batang. Kalau saya kalau ditanya kasihnya Pak, emang puasa? Aduh lupa. Itu nggak batal. Bahkan kalau bisa banyak berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok saya lupa lagi. Tuh jadi nggak batal kalau memang motifnya lupa secara keaslian. Nah yang kedua, al-qayu amdan, muntah secara kesengajaan.
Kita lagi puasa nih, baik kita colok mau kita atau gimana aja lah supaya muntah. Nah ini enggak, itu batal. Tetapi kalau enggak sengaja enggak batal. Contoh ada orang kampung biasa main di sawah, paling istimewa naik motor, diajak naik mobil. Mobil Innova lagi, AC-nya cakep, naik mobil, dapat sekilo, blow aja. Nah itu gimana? Enggak batal. Lantaran enggak ada motif kesengajaan. Nah yang ketiga al-jimu amdan walau beri dalil. Yang ketiga bersetubuh secara kesengajaan. Nah kita ini lagi puasa ya malu-malu makan sate kalian. Ditambah sama pala lindung kalian ya. Itu yang bawa alabatan dongkrak mobil. Antara bisa sepet lebih. Ya udah itu sakti amat ya. Waduh gimana ini? Lah kata langsung aja buka kamar. Bininya lagi tidur lagi. Langsung cemplak ya. Nah itu batal. Di samping batal, dia wajib melaksanakan kafaratul uzma. Artinya memerdekain abid atau puasa 20 berturut-turut. Tahapan yang ketiga ngasih fakir miskin sebanyak 60 keadaan fakir miskin. Dia dengar gimana nih keseandaannya terjadi. Ada orang buri nih kayak tadi tuh. Nah solusinya sederhana supaya kita ringan. Udah sawah kita naik, udah kita batalin aja dulu. Kita batalin, gini kita bangunin. Mah bangun mah, kenapa minum nih? Kalau puasa kita minum aja. Iya lagi puasa udah minum aja, takut jebol di bendungan nih bahaya banget. Udah kita nggak minum, bisa kita minum, baru kita main bola di situ. Nah itu nanti resikonya cuma kodok Ramadan 1 hari doang, kita teringat. Wah kayak dipakai kali yang ini yang gua tunggu menilai. Udah pokoknya kemarin puasa ini ada. Nah itulah jadi kalau memang sengaja bersetubuh batal, kalau enggak batal. Nah yang keempat khurujul mani bitamudin, keluar sperma dengan motif kesengajaan. Contohnya, nah ada orang Puri adanya nih, wah ngamuk kaya. Lihat bini kasihan lah, udah yang ambil sabun lah ya kamar mandi habis 2 batang mah keluar sperma. Nah ini batal puasanya. Gus, jangan Gus. Nah yang berikutnya, yang kelimanya al-jununu keadaan stres. Nah stres walaupun sebentar, ini dampaknya membatalkan puasa. Nah yang keenamnya itu keadaan ayan. Kalau ayan mah beda. Ayan mah kalau memang ayannya full dari fajar sampai maghrib, nah ini membatalkan. Kalau ada tidak, walaupun hitungan setengah jam atau 1 jam, nah ini enggak batal. Kalau memang ayan, lantaran ayan mah menjudati penyakit bawaan. Kalau stres, ini mah pengaruh pikiran terlalu tajam, nggak bisa mendalil pikiran kita. Makanya hati-hati, kita menjelang Ramadan nih, kan banyak beban. Apalagi anaknya banyak masuk ke 12. Waduh. Iya baju lebaran kan lumayan, apa sekarang kan minyak mah teknik pengel. Nah, itu bisa narik mengarah kepada kesehatan. Nah yang seterusnya, yang ketujuhnya buka sebelum ada kejelasan masuknya waktu maghrib. Jadi kalau kita buka harus jelas. Patokannya apa nih? Televisi, jam tangan atau informasi penting jelas. Kalau nggak jelas, nah ini nggak sah. Puasa batal puasanya. Kalau gitu seperti jelas nih, adanya warga Puri, patokannya masjid, pokoknya mau masjid azan, udah buka. Udah pas jam 6 kurang seperempat ada yang azan. Allahu Akbar, buka semua. Nggak tahu ada yang stres. Nah ini tahu jawab siapa nih begini ya? Dia kayak tahu jawabnya lantaran dia punya wewenang di masjid. Artinya ada di azan
dalam posisi bulan Ramadan harus benar-benar tepat waktu. Lantaran kalau dia ceroboh, nah itu dorakannya ke dia. Yang lain neraka lantaran dia kan nggak tahu. Kecuali dianya tahu. Jam 5 mah sudah azan maghrib, nggak apa-apa lah ada azan ini. Nah itu mah lain. Nah yang ke-8-nya datangnya kemurtadan, nauzubillah min dzalik. Kita lagi puasa, pikiran puyang, banyak kebutuhan, jual ada singko. Kata singko, kenapa lo puyang amat? Ya, sebelum Ramadan udah ikut wae aja. Kemana kau udah ikut wae aja. Toh, baras mau 2 karung. Nih duitnya 10 juta nih. Nah, toh, bawa mobil 1 lo kalau kuat mah. Nah itu gimana? Kalau kita oke lah, batal puasanya. Walaupun dia berpuas, oke lah, berarti kan dia ridho dengan ikut agama keadaan kafir. Nah itu puasa spontan Pak. Gimana kalau dia langsung sadar? Tetap kalau bicara Islam dia kembali nisbat kepada puasanya mah tetap hitungannya Pak. Nah yang ke-9 datangnya haid dan nifas bagi kaum wanita. Istri kita anehnya lagi puasa keluar darah haid ataupun darah men, nah itu spontan puasanya batal. Walaupun ini tinggal setengah jam lagi, walaupun setengah jam hati-hati. Makanya kaum wanita walaupun dia tukang puasa, kalau memang kedatangan darah haid ini wajib dia membatalkan. Nah kalau ini kita nggak tahu, ya kita sebagai suaminya, tuh makanya kan kewajiban mendidik istri kan suaminya. Suaminya nggak bisa datang ke rumah Pak Ustaz. Contohnya di sini banyaklah guru-guru kita datang, ditipin bini kita apa ajarin. Mana baik, kalau yang cakep dan ditipin sama PRW, bahaya. Waduh datang ke PRW ditipin bini saya, oke. Jadi ditipin bini kita supaya tahu. Nah yang ke-10-nya al-wiladatu itu keadaan melahirkan. Orang yang melahirkan itu puasanya spontan batal. Nah inilah ala-kadar pembahasan puasa berhubung waktunya sempit. Nah kita bagi waktu aja supaya ada yang puasa ada, nah kebutuhan yang lain bisa kita kerjain. Para jamaah rahimakumullah, jadi malam ini ala kadar perpisahan sementara. Saya pribadi minta maaf yang seluas-luasnya. Takut dalam setahun ini uraian saya banyak menyentuh, banyak menyinggung, banyak keadaan apa melukai. Nah saya minta maaf yang seluas-luasnya. Adapun guyon saya, sahabat PRW dan yang lainnya, itu semata-mata rasa akrab saya dengan jamaah, saya pastiin kayaknya insya Allah yang saya betul gak akan tersinggung. Seandainya ada, saya minta maaf yang seluas-luasnya. Adapun para jamaah sekalian, insya Allah saya maafin duluan supaya kita semuanya bebas, nggak ada sangkut paut urusan akademi. Ujung-ujungnya supaya kita nanti di mana-mana maut kumpul bebarengan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngelihat orang puri ada semua, cuma satu doang yang nggak ada, mana nih? Iya, memang duluan bos, duluan dia paling depan. Dan itulah tujuan, mudah-mudahan kita dikasih sehat, dikasih panjang umur, dilimpahkan rezeki kita supaya kita bisa ngerayain puasa, melaksanakan puasa dengan hikmat. Jangan lupa selama puasa banyaklah kita membaca Al-Quran, banyaklah kita bersedekah, banyaklah kita keadaan silaturahmi, terutama kita banyak memperhatikan keadaan yatim piatu yang jompo, yang miskin, yang kira-kira sangat membutuhkan keadaan perhatian yang lain. Adapun yatim piatu yang masih muda disebut menjahit, itu saya sama PRW aja itu mah. Inilah ala dari saya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajmain
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya Rabbi la taqtarajana Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana bi hurmati Muhammadin balligha Maulana ya Maulana ya Sami